Habiskan pimpinan Angkatan Darat dan asistennya, mereka pikir, PKI pikir, mereka sudah bisa menguasai. Tapi masih ada jenderal-jenderal yang lain. TNI AD dan TNI yang lain masih solid. Disitulah mereka membalikkan ininya. Yang salah ya harus dihukum. Dan itu semua juga melalui Mahmilub. Iya. Bukan terus main tembak sana tembak sini ya Pak Kiflan. Tidak begitu. Enggak begitu. Anak Jenderal Ahmad Dhani adalah Pak Untung Mupriani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya mewakili dari keluarga pahlawan revolusi Ahmad Yani dan juga yang lain. Jadi kami ada 9 pahlawan revolusi. Kebetulan saya yang ditunjuk oleh mereka, tapi ini karena masalah hukum, kami menunjuk Pak Alamsyah sebagai untuk mengurus inilah. Untuk membatalkan SK. Untuk membatalkan SK nomor 17 dan Impres nomor 2. Iya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana karena sejarah jangan dibolak-balikkan. Ya. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Intinya itu aja. Lanjut. Kami tidak pernah ribut. Ada anak keturunan PKI masuk ke partai, silahkan. Nggak pernah ribut. Mau jadi artis, silahkan juga. Mau masuk ke kementerian, silahkan juga. Mau kemana aja, kita tidak pernah ribut. Tapi kalau mengenai SK ini kami tidak bisa terima. Karena tidak adil. Ya, anak-anak komunis dapat, anak-anak komunis itu dapat, kami tidak dapat. Sebetulnya bukan soal masalah dapat atau tidaknya. Ini tidak adil, memang benar-benar tidak adil. Memutar-balikan sejarah. Memutar-mutar sejarah, membolak-balikan sejarah. Tapi sejarah itu memang sudah ada. Pak Kiflan pun tahulah apa yang terjadi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pada tahun 65. Iya, pada tahun 65. Dan ini satu tragedi besar di mana ayah kami di setiap rumah itu disaksikan oleh kami sendiri, anak-anaknya, istrinya, di mana suaminya atau bapak kami dibunuh di depan kita. Dan diseret-seret keluar dari rumah. Kemudian masih ada juga yang hidup, 3 jenderal, Pak Suprapto, Pak Sutoyo, sama S. Parman, itu dibawa ke lubang buaya. Ya, lihat aja, bayangkan aja apa yang terjadi, karena mereka dibilang pengkhianat. Ya, apalah yang terjadi di situ? Sangat mengerikan, sangat tragis, dan kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Ya, kami sudah dengar macam-macam dengan menghabiskan pimpinan Angkatan Darat dan asistennya, mereka pikir, PKI pikir, mereka sudah bisa menguasai. Tapi masih ada jenderal-jenderal yang lain. TNI AD dan TNI yang lain masih solid. Disitulah mereka membalikkan ininya. Yang salah ya harus dihukum. Dan itu semua juga melalui Mahmilub. Bukan terus main tembak sana tembak sini ya Pak Kiflan. Tidak begitu. Enggak begitu. Jadi kami sangat keberatan atas keputusan Presiden Jokowi tersebut. Betul. Jadi kami ini perwakilan dari keluarga pahlawan revolusi sangat keberatan dengan Kepres dan Impres dari Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Tolonglah Pak, diperhatikan, diambil keputusan yang bijaksana. Jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara kita. Karena kami anak bangsa juga, kami juga berjuang. Kami masih kecil waktu itu, cuman perjalanan kami panjang Pak. Bukannya terus kami senang-senang, ya, bukan terus kami berkecukupan. Kami juga menderita sama kami menderita juga karena ayah kami semua sehat walafiat pada malam itu, tapi pada tanggal 1 Oktober
jam 4 hilang semua, selesai. Dibunuh, secara biadab, disiksa, itulah yang terjadi. Saya rasa cukup sekian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini dibiarkan, maka stigma yang benar adalah anak-anak PKI dan PKI di seluruh turunannya. Maka yang benar, yang ABRI salah, maka ABRI dapat dibubarkan, lalu TNI dan Polri dapat dibubarkan. Ini berbahaya. Nah, untuk itu saya minta para prajurit, adik-adikku, para purnawirawan, terutama yang sedang masih dinas di Mabes TNI dan Polri, supaya menolak ini impres dan kepres tentang masalah penyesalan, kemudian ganti rugi dan rehabilitasi. Video di atas tentu menimbulkan pertanyaan di benak saudara-saudara sekalian. Apakah video itu benar? Oke, berikut ini adalah tanggapan saya mengenai video tersebut. Pendahuluan. Seperti kita ketahui, Kepres nomor 17 tahun 2022, Inpres nomor 2 tahun 2023, dan juga Inpres nomor 4 tahun 2023 yang isinya adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi pasca G30 SPKI akan dilakukan. Namun, yang membuat berbagai kalangan, terutama keluarga pahlawan revolusi, dan juga keluarga pelaku sejarah serta Profesor Taufik, mantan guru besar Universitas Indonesia kecewa. Bersama keluarga para pahlawan revolusi, mereka menggugat Kepres tersebut pada Mahkamah Agung. Kepres itu dinilai tak adil. Kehadiran Kepres itu dianggap membenarkan tuduhan PKI bahwa mereka adalah korban, padahal faktanya PKI adalah dalang G30 SPKI, dan juga Madiun Fair tahun 1948. Kiflan Zain menilai, jika Kepres itu dibenarkan berarti pemerintah menuduh TNI AD yang menumpas PKI adalah pihak yang disalahkan. Selain itu, menurut Egy Sujana, Kepres tersebut justru dinilai dapat menempatkan posisi Presiden Soekarno dan Soeharto sebagai pihak yang disalahkan, padahal kejadian tersebut memang salah dari PKI. Mereka menilai keturunan PKI yang masih dendam karena kegagalan kudeta pada tanggal 30 September tahun 1965 ingin memutarbalikkan sejarah itu. Bagaimana pendapat saya? Saya sendiri setuju dengan pernyataan beliau. Jika negara meminta maaf pada anak cucu PKI, tentulah itu artinya mereka benar. Apalagi jika keluarga ekstapol tersebut diberi fasilitas yang bahkan melebihi keluarga korban kekejaman PKI mulai tahun 1948 hingga tahun 1965, tentu bukanlah hal yang adil. Kondisi ini justru membahayakan upaya rekonsiliasi yang sudah susah payah dijalin. Luka tragedi tanggal 30 September tahun 1965 tak mungkin sembuh. Tak mungkin rakyat melupakan kejadian itu. Kita hanya bisa berdamai dengan tragedi itu. Apa langkah untuk berdamai dengan tragedi itu? Tentu rekonsiliasi. Kita bisa memaafkan anak cucu ekstapol 1965, tapi tak mungkin melupakan fakta sejarah bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa kelam itu. Apalagi jika sampai memutarbalikkan fakta sejarah. Tentu yang ada adalah rekonsiliasi ini bubar dan yang ada perang saudara. Saling dendam pun akan terus terjadi. Hal ini sangat berbahaya bagi bangsa ini. Gambaran singkat seputar G30 SPKI dan Super Semar. Pada tahun 1955, PKI tumbuh menjadi partai terbesar nomor 4 di Indonesia, setelah sebelumnya sempat melakukan pemberontakan dan ditumpas. Posisi PKI makin menguntungkan tatkala Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tahun 1959 dan mulai menerapkan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berniat menyatukan 3 kekuatan politik di Indonesia, yaitu kaum agamawan, nasionalis dan komunis yang dikenal dengan istilah Nasakom. Hal ini membuat posisi PKI makin kuat di Indonesia.
Makin menguatnya posisi PKI membuat sebagian lawan politiknya khawatir. Terlebih, peristiwa Madiun Affair masih begitu segar di ingatan rakyat. Selama itulah, PKI melalui organisasi Underbow-nya kerap melakukan kesewenang-wenangannya pada rakyat, pemuka agama, bahkan pada anggota TNI. Ribuan orang menjadi korban kekejaman PKI di masa itu. Fitnah demi fitnah dilontarkan pada pimpinan teras TNI AD. Tak hanya itu, penganiayaan pada pemuka agama dan juga perampasan aset kerap dilakukan oleh pemuda rakyat di berbagai daerah. Teror dan fitnah yang dilakukan PKI membuat permusuhan antara PKI dan kelompok anti-komunis semakin meruncing. Sudah banyak yang membahas kekicikan PKI di masa itu. Mulai membunuh pemuka agama, merampas harta orang kaya, termasuk pemilik sah rumah di Lubang Buaya yang saat ini menjadi Museum Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Dan, puncaknya terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Keenam pimpinan teras Angkatan Darat dan seorang perwira menengah gugur dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya. Tak hanya di Jakarta. Di Yogyakarta, kekejaman PKI merenggut 2 orang perwira TNI AD. Maijen Soeharto langsung memutuskan untuk melakukan aksi balasan dan berhasil membuat pasukan PKI kocar-kacir. Praktis, hanya dalam beberapa jam saja pasukan PKI langsung ditumpas. Tak cukup sampai di situ, semua orang yang terkait dengan PKI langsung diburu. Melihat hal ini, rakyat yang sudah dendam seolah mendapat angin. Tentu saja dukungan rakyat pada TNI bermunculan. Pasca G30 SPKI, kesabaran rakyat sudah pada batasnya. Demo demi demo untuk pembubaran PKI mulai terjadi. Tepat pada tanggal 12 Maret tahun 1966, dengan mandat Super Semar, Maijen Soeharto langsung membubarkan PKI berikut semua ormas yang bernaung di bawahnya. Selain itu, PKI dan semua ormas yang bernaung di bawahnya adalah organisasi terlarang. Perburuan pada simpatisan dan anggota PKI terus dilanjutkan. Banyak anggota PKI yang dibantai di masa itu. Rakyat yang sudah begitu dendam gelap mata. Memang, orang yang dibantai tak semuanya simpatisan ataupun anggota PKI, namun mereka juga jadi korban. Kondisi masa itu memang begitu kacau. Selain karena terpuruknya ekonomi bangsa, dendam dan trauma karena kekejaman PKI telah membutakan mata. Banyak di antara algojo yang menjadi gila. Yang kuat mungkin tetap bisa menjalani hidup normal, namun perasaan dosa terus menghantui hingga akhir hayatnya. Isu PKI begitu mengerikan. Jangankan rakyat sipil, perampok dan begal saja memilih mengaku sebagai kriminal dan menyerahkan diri daripada diteriaki PKI di masa itu. Terhitung sejak tahun 1965 hingga 1967 sudah ribuan nyawa melayang. Ditambah dengan korban PKI Madiun yang juga ribuan. Kemungkinan, total korban karena aksi PKI mencapai puluhan ribu jiwa. Sungguh, kejadian PKI 1948 dan tahun 1965, ini sebuah tragedi kelam yang tak pernah terlupakan. Saya pribadi berharap semoga di masa yang akan datang tak terjadi lagi. Alasan mewaspadai komunis gaya baru. UI Watch dalam channelnya juga membahas hal itu, termasuk juga mantan Panglima TNI, yaitu Gatot Nurmantio. Rupanya, mereka membahas isu tersebut. Apakah itu hanya isu kosong? Ternyata tidak. Coba diamati klaim mereka. Faktanya, FPI dan HTI sudah bubar. Lalu, keluarga cendana menyengsarakan rakyat. Mungkin ada benarnya, tapi sekarang nyatanya rakyat sengsara juga kan. Mungkin, nantinya jika komunis bangkit, maka mereka akan menyingkirkan lawan politiknya. Faham komunis tak pernah memberi ruang pada agama, karena mereka bisa dibilang ateis garis keras.
Di dunia ini, orang ateis beragam, ada yang toleran, ada juga yang tak toleran. Faham komunis sangat anti pada agama, dan tak mungkin bisa dipersatukan dengan umat beragama. Di Indonesia, mayoritas masyarakatnya pemeluk agama dan kepercayaan. Jelas, faham komunisme tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia yang syarat dengan nilai keagamaan. Kejadian tahun 1948 dan tahun 1965 adalah buktinya. PKI di masa lalu kerap mengobrol janji kesetaraan pada masyarakat. Mereka kerap mengambil paksa harta milik orang kaya, dan terkadang selain merampas hartanya, mereka juga membunuh pemiliknya. Salah satu bukti jika PKI kerap merampas harta orang kaya adalah 2 buah rumah di Museum Pancasila Sakti di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Rumah yang dijadikan pos komando itu sebenarnya milik saudagar kaya bernama Haji Sueb yang dirampas PKI, sedangkan rumah yang dijadikan dapur umum adalah milik seorang janda yang diusir. Hingga saat ini, rumah itu masih terawat dengan baik. Perlu kalian ketahui, dalam prakteknya faham komunis kerap menggunakan diktator proletariatnya. Di awal, mereka seolah berjuang untuk rakyat, namun nyatanya mereka lebih jahat daripada kapitalis murni. Komunis adalah versi terburuk dari kapitalis. Jika kalian tak percaya, cobalah tengok kisah pendiri Gerwani yang pernah melakukan studi banding pada negara komunis. Setelah 2 tahun mempelajari kondisi sosial di sana, dia justru kecewa dan tak percaya pada faham komunis. Tapi sayangnya, dia tetap dapat stigma negatif karena dia adalah pendiri Gerwani. Nah, dari klaim mereka itulah kita harus tetap waspada dengan gaya-gaya komunis gaya baru. Mungkin, mereka tidak berbentuk PKI seperti di era 1960-an, namun saat ini sebagian kalangan sudah waspada. Saat ini, kondisi di Indonesia mirip seperti tahun 1960-an. Apa yang mirip? Pertama, sulitnya mencari pekerjaan. Pengangguran di mana-mana. Harga barang melambung. Hal ini sama seperti di masa itu, di mana sebagian besar rakyat makan gaplek atau bulgur. Kedua, sisa-sisa penjajahan yang kembali dimunculkan. Seperti misalnya tuduhan antek Belanda, antek asing, kadrun dan lain sebagainya. Ketiga, propaganda anti-barat yang digabungkan. Sama seperti jargon anti-nekolim di masa lalu. Keempat, angka korupsi yang fantastis. Awalnya, mereka membuat banyak rakyat percaya bahwa mereka berjuang untuk rakyat. Nyatanya, angka korupsi kita sekarang justru di atas rezim Orde Baru. Sama dengan di Orde Lama. Mungkin, Anda belum tahu, bahwa rekening dana revolusi di Bank Swiss kerap dinikmati oleh petinggi PKI dan juga Jusuf Muda Dalam, Gubernur Bank Indonesia di masa itu. Nilai korupsinya di masa itu mencapai 89 miliar, ketika bensin masih seharga Rp1. Jika dikonversikan dengan nilai uang sekarang, angka korupsinya mencapai 1 kuadriliun rupiah. Jumlah yang fantastis bukan? Setelah Super Semar, Presiden Soeharto langsung bergerak cepat. Rekening dana revolusi di Bank Swiss langsung dibekukan, dan Jusuf Muda Dalam ditangkap, lalu dijatuhi hukuman mati karena korupsi. Hanya saja, sebelum hukuman mati, dia sudah meninggal di tahanan. Kelima, prioritas pembangunan bukanlah memprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Prioritas pembangunan era ini hanya untuk proyek mercusuar yang nyatanya bukan membuat rakyat bangga tapi justru sebaliknya, membuat rakyat menderita karena harga bahan pokok yang melambung, serta minimnya lapangan kerja. Di masa lalu, Presiden Soekarno juga lebih mengutamakan proyek mercusuar. Keenam, tentu audiens masih ingat ketika Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah pada sekitar 170 warga Bogor. Apa yang terjadi saat ini,
Ternyata sertifikat itu palsu. Sertifikat itu dianggap tak berlaku, dan ternyata tanah yang dibagikan warga itu bermasalah, karena pejabat pertanahannya ternyata menerima suap. Tanah yang dibagikan pada warga terbukti secara sah milik perusahaan. Kasus ini sedikit memiliki persamaan dengan kasus 7 setan desa di masa lalu. Keenam alasan itu mungkin mewakili kondisi di tahun 1960-an, di mana G30 SPKI akan terjadi. Perlu saya tekankan, di masa lalu, PKI selalu memutar balikkan fakta. Segala cara mereka lakukan untuk berkuasa, mulai adu domba, hingga pembunuhan massal. Kita tak boleh lupa dengan peristiwa Madiun dan G30 SPKI, karena kejadian itu memang benar adanya, dan dalang dari kejadian itu tetaplah PKI, bukan siapa-siapa. Jika kalian ingin melihat lebih jelas, link saya sediakan di deskripsi, termasuk video lengkap gugatan mereka. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih.